Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan semoga terus bersemangat ya, amin. Nah, seperti biasa di video kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Ini tuh adalah kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Biasalah teman-teman, morning activity aku. Ini aku awali dulu dengan jemur-jemur pakaian ya, mumpung cuacanya itu lagi panas. Tapi walaupun cuaca itu panas, teman-teman harus juga jaga-jaga gitu ya. Takutnya nanti malah kita nyantai-nyantai malah hujan turun gitu. Jadi kayak bener-bener harus harus waspada juga lah gitu teman-teman, karena hujan itu turun biasanya tuh nggak ngasih tahu dulu gitu ya. Terus juga turunnya nggak sendiri-sendiri teman-teman, tapi bawa teman-temannya yang banyak banget. Makanya di sini tuh memang harus dipantau terus ya untuk cuaca, jangan sampai nanti kainnya pada basah. Oke, alhamdulillah teman-teman, pakaian udah selesai. Di sini aku lanjut ya ke dapur. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kan dapur itu setidaknya udah ada suasana yang baru ya. Dindingnya juga udah aku kasih stiker ya teman-teman. Itu kalian bisa lihat yang di area dinding meja kompor. Masya Allah, tabarakallah, rasanya tuh seneng banget. Dan di sini tuh kayak aktivitas tuh juga lebih bersemangat gitu loh teman-teman. Nah, di video kali ini tuh aku lagi mau fokusin aja ya teman-teman buat buat memperlihatkan kegiatan aku di pagi hari sampai siang hari gitu. Karena ya emang kegiatan aku banyaknya tuh kayak di pagi sampai siang sih teman-teman. Kalau sore mah biasanya ya kayak masak dan beres-beres tipis lah gitu. Tapi kalau untuk rutinitas yang lumayan banyak itu biasanya emang di pagi sampai siang. Sekarang-sekarang ini kan aku sering ya teman-teman upload video itu sehari sekali. Mungkin juga nanti di bulan Ramadan aku juga upload sehari sekali ya, tergantung keadaan, aku belum tahu. Dan juga mungkin di bulan Ramadan nanti aku tuh bukan yang bakalan ngupload video menu sahur, menu berbuka gitu tuh, paling enggak lah ya mungkin sesekali lah gitu ya, kayak kayak kegiatan aku sehari-hari aja gitu teman-teman. Karena jujur aku tuh nggak punya plan buat masak apa nanti di hari pertama Ramadan, terus dan yang lain-lainnya gitu ya. Karena kami tuh juga orangnya kalau misalnya mau bulan puasa ataupun hari-hari biasa itu menunya sama teman-teman. Jadi nggak terlalu ada yang berbeda gitu ya. Palingan nanti nambahnya sirup atau es atau cemilan bakwan, paling-paling gitu-gitu doang sih nambahnya. Mungkin sebagian teman-temanku itu juga udah ada teman-teman yang mempersiapkan meal prep buat Ramadan gitu ya, kayak menu-menu Ramadan gitu. Tapi kalau aku mah enggak teman-teman, ya udah masak semutnya aja, sepengennya aja apa gitu. Jadi enggak yang direncanain dari jauh-jauh hari. Nah, ini aku beres-beres di dapur teman-teman, karena memang dapurnya itu kalau pagi-pagi emang lumayan berdebu. Dan memang semangat banget sih teman-teman aku tuh ya kalau misalnya pagi-pagi tuh, apalagi dapur ini tuh ya teman-teman, salah satu tempat favorit aku banget sih teman-teman. Karena menurut aku dapur aku itu sekarang itu benar-benar kayak kayak dapur idaman lah teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang ini tuh nggak ada apa-apanya, tapi aku yakin juga sebagian besar orang menganggap dapur aku ini tuh adalah salah satu dapur idaman mereka juga gitu ya. Dan ini adalah dapur idaman aku teman-teman, alhamdulillah. Lumayan banyak yang komen gitu ya, dapurku itu luas katanya gitu ya. Memang iya teman-teman. Aku tuh sengaja banget gitu ya kalau misalnya bikin dapur itu emang pengennya dapurnya itu yang luas gitu teman-teman, karena memang aku tuh pengen di dapur ini tuh bisa leluasa gitu ya buat bergerak, aktivitas itu leluasa. Terus juga nih siapa tahu gitu ya nanti aku tuh ada kegiatan apa gitu di rumah, entah wirid atau ada kegiatan yang lain, pengen apa gitu ya. Nah, itu tuh enak gitu aktivitas di dapur karena dia itu luas kayak gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin ya. Tadi alhamdulillah aku udah beres-beres di dapur. Aku tinggalin dulu ya dapurnya. Sebenarnya pengen nyapu-nyapu juga, tapi udah ntar aja aku nyapu-nyapunya. Karena tadi tuh udah ada kan teman-teman, lampu itu kayak konslet gitu loh, tiba-tiba mati gitu ya. Jadi udah aku tinggal dulu, itu mungkin siapa tahu entah lampunya panas atau apa gitu kan. Alhasil ya udah, ini aku lanjut dulu ke kamar mandi buat ini ya, buat bersih-bersihin. Bukan kamar mandi deng, ini tuh laundry rumahku ya teman-teman, atau tempat nyuci aku. Ini aku mau bersih-bersihin dulu lantainya. Karena memang teman-teman lantai si laundry rumahku atau tempat nyuci aku ini tuh
Nggak yang setiap kali nyuci tuh langsung aku bersihin gitu loh. Jadi kadang itu suka numpuk gitu ya, kayak pasir-pasir dari pakaian kita gitu-gitu loh teman-teman. Nah kadang tuh suka numpuk gitu. Alhasil ini tuh emang, aku tuh nyari waktu yang apa ya, yang memang tepat lah gitu ya buat ngebersihin sekaligus, nyikat-nyikatin lantainya sekalian, secara full kayak gini teman-teman. Di sini aku tuh bersih-bersih lantai kamar mandinya itu masih menggunakan sapu ya teman-teman. Sapu ini tuh emang udah ngembang gitu ya dia, terus juga di bagian ujungnya itu juga udah ngembang gitu loh teman-teman. Dan kalau misalnya mau dipakai nyapu lantai, itu tuh pasir-pasirnya nggak bakalan mau ikutan keangkat gitu ya. Makanya ini emang udah paling cocok lah dijadiin buat, ini ya, nyikat-nyikatin lantai kamar mandi ataupun lantai tempat nyuci aku gitu teman-teman. Makanya ini aku tuh ngebersih-bersihin itu pakai sapu aja, ini tuh juga udah bersih banget, itu kalian bisa lihat sendiri. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini kamar mandi aku, kok kamar mandi lagi, laundry rumahku atau tempat nyuci aku alhamdulillah udah bersih lantainya. Terus di sini aku lanjut kamar mandi juga ya teman-teman. Kamar mandi ini biasanya ya aku juga kadang suka nyikatin sambil aku mandi. Cuman kadang itu kalau misalnya aku selalu nyikatin selesai mandi, aku tuh malah apa ya, malah, kadang itu suka pengen gitu ya beres-bersihin itu dikontenin gitu. Alhasil kadang aku sengajain teman-teman sampai kayak 2 hari, 3 hari nggak aku bersihin. Jadi pas aku lagi bikin konten itu kan kelihatan gitu ya kamar mandinya kotor, dan kalau dibersihin itu kayak langsung kelihatan beda gitu loh teman-teman. Makanya kalau misalnya aku bersih-bersih kamar mandi tuh kayak kelihatan banget ya kamar mandiku itu kotor, karena suka aku biarin dulu biar pas di apa ya, pas ngebersihinnya bisa dikontenin gitu. Semenjak aku upload video dalam satu hari itu cuman satu kali teman-teman, Masya Allah ya rasanya tenang banget ya teman-teman. Hidup itu bener-bener lebih santai gitu ya. Walaupun sekarang aku sengaja banget kalau misalnya kegiatannya agak banyak, aku sengaja durasinya aku panjangin ya. Jadi buat kalian yang mungkin, selalu excited sama video aku yang 2 kali sehari tetap terobati gitu ya, karena videonya itu durasinya lumayan panjang. Ya aku usahakan kayak di 15 menit, ke atas lah teman-teman, tergantung kegiatannya lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kegiatannya itu nggak yang terlalu mungkin banyak, nggak terlalu menarik juga, ya mungkin aku bakalan bikin durasi normal di 12 sampai 13 menit. Nah teman-teman, alhamdulillah ini juga si kamar mandi aku yang emang nggak besar, nggak lebar juga. Ini tuh apa ya, kayak pokoknya minimalis banget lah teman-teman kamar mandi aku ini ya, dan itu ngebersihin itu juga mudah banget, terus juga cepet banget gitu ya, karena kan dia tuh kecil ya teman-teman, terus juga, dia tuh nggak lebar juga, jadi pas mau ngebersihinnya, mau nyikat-nyikatnya itu juga lebih apa ya, lebih cepat lah gitu selesainya. Oke, alhamdulillah teman-teman ini udah selesai, udah bersih, ini lantainya juga udah keset ya. Karena kalau misalnya ini tuh nggak keset teman-teman lantainya, aku tuh sebenarnya agak khawatir kalau anak-anak itu takutnya nanti jatuh dan segala macamnya di sini gitu ya. Jadi memang ini tuh harus sebenarnya rutin dibersihin gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ngebersihin licin-licinnya kadang habis mandi tuh suka aku bersihin sedikit-sedikit sih teman-teman, kalau emang ada niat nggak pengen dikontenin. Oke, sebelum aku nyapu di dapur ini aku mau nyapu di samping sini dulu karena anak-anak tuh mau main teman-teman di sini. Jadi aku mau bersihin dulu, apa ya, ruangan samping ini, teras samping ini maksudnya. Biar nanti anak-anak itu bisa main di sini dan aku tuh bisa tenang gitu aktivitasnya di dalam rumah. Oke, alhamdulillah udah selesai di area samping teman-teman. Ini aku lanjut ke dapur ya. Ini aku mau bersihin lantai dapurnya dulu karena tadi kan aku bilang ya lampunya itu konslet tiba-tiba mati teman-teman. Jadi tadi tuh ternyata memang lampunya itu rusak gitu ya, bolanya putus. Alhasil aku pasang lagi lampu yang baru. Sebenarnya ya teman-teman, di dapurku ini tuh memang kurang banget ya kalau untuk pencahayaan itu. Walaupun sebagian dari kalian tuh juga ada yang bilang pencahayaannya itu udah bagus. Jadi kalau misalnya apa ya, masang lampu lagi tuh buat permanen itu katanya sayang, mending uangnya buat yang lain. Bukan apa-apa sih teman-teman ya, bukannya nggak mau nerima saran juga, tapi memang
Menurut aku pribadi teman-teman masang lampu yang permanen itu sangat perlu ya, karena memang lampu di rumahku itu kan wattnya besar-besar ya, takutnya nanti kalau misalnya dia itu bukan lampu yang permanen, yang kabelnya itu emang benar-benar bagus, sambungannya itu malah konslet gitu. Alhasil ya itu kan bakalan bahaya gitu ya, makanya aku tuh pengen banget di dapurku itu tuh bisa dipasangin lampu yang permanen, dan sekalian memasang lampu yang permanen aku bakalan pasang 2 bola lampu gitu yang besar-besar gitu wattnya, biar pencahayaannya jauh-jauh lebih maksimal gitu teman-teman. Itulah sebabnya aku tuh pengen masang lampu yang permanen gitu di dapur, karena untuk menghindari konslet gitu ya, karena memang lampu ini tuh bisa dibilang hampir 24 jam itu nyala teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh mau lanjut masak-masak ya. Ini tuh emang masih siang teman-teman. Pokoknya di sini aku pengen beresan. Aku pengen beresin kerjaan aku ini tuh dari pagi sampai siang tuh kelar gitu ya. Karena memang nanti sore tuh aku pengen apa ya, pengen nyantai dan pengen ngajakin Pak Su buat jalan-jalan sore aja sih teman-teman ya. Ya kadang itu mumet juga teman-teman di rumah terus gitu ya, konten terus gitu kan. Makanya di sini aku tuh mau beresin kerjaan aku secepatnya biar nanti pas anak-anak tidur aku bisa istirahat, dan sore hari habis asar gitu ya, atau misalnya jam-jam 5-an misalnya gitu ya, bisa keliling-keliling sambil ngajakin anak-anak main gitu. Aku tuh kadang ya teman-teman kalau misalnya pas lagi jalan sama anak-anak sama Pak Su, kadang tuh kayak jalan-jalan sore gitu ya, kadang aku sengaja ninggalin handphone di rumah aku charge gitu. Jadi kadang aku ya nggak ngevideo-videoin gitu ya, biar lebih apa ya, biar lebih fokus aja lah jalan-jalannya teman-teman, karena kadang tuh kalau misalnya dikontenin terus yang ada tuh kita kayak bosan sendiri gitu loh teman-teman, kalau terlalu over gitu ya ngonten sana sini mulu. Nah di sini sambil aku tuh masak teman-teman, aku juga nyambi buat nyuci piring ya. Pokoknya di sini pengen banget kerjaan itu tuh bisa cepat kelarnya. Jadi nggak usah ditungguin gitu ya, masakannya selesai dulu baru masak, baru nyuci piring gitu. Jadi kalau misalnya bisa disambi, kalau memang masakan itu emang masih lama matengnya gitu ya, ya udah ini tuh disambi tuh enak banget ya. Jadi nanti kerjaan masak tuh selesai, cucian piring tuh juga udah selesai. Palingan kalau habis masak itu ya teman-teman tinggal apa sih, tinggal nyuci-nyuci kayak wajan-wajannya gitu kan. Jadi kayak tinggal sedikit aja gitu yang mau dicuciin. Nah alhamdulillah kan ini udah selesai, karena emang dia nggak banyak teman-teman, jadi disambi-sambi itu juga enak banget. Kalau misalnya kalian itu teman-teman masak itu tim yang suka disambi sama kerjaan yang lain, atau kalian tuh tim yang fokus aja sama masakan, nanti setelah masakan selesai baru dilanjut kerjaan yang lain apa gimana, boleh tulis di kolom komen ya. By the way, hari ini kalian pada masak apa nih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen. Karena memang kalau masakan aku seperti yang kalian tahu ya, pasti gini-gini aja, nggak jauh-jauh dari sambal-sambelan. Nah hari ini tuh aku mau masak sambal jengkol sama pete aja temen-temen. Sebenarnya ada sih ikan asin tuh di kulkas, terus juga ada ikan teri, tapi cuman emang lagi nggak pengen aja makan ikan asin ataupun ikan teri ya. Jadi ya udah di sini aku tuh cuman masak kentang sama pete aja ya temen-temen, karena emang lagi nggak pengen aja gitu. Jadi ya udah dua bahan ini aja dijadiin sambal ya. Sebenarnya kalau dicampurin teri sama atau ikan asin itu mungkin jauh lebih sedap, cuman ya karena emang lagi bosen dan lagi emang nggak pengen, ya udah ini aja tuh juga udah mantep banget. Berhubung ini tuh di siang hari ya teman-teman, aku masaknya ini tuh panasnya Masya Allah cetar banget ya. Dan ini juga kalian bisa lihat anak-anak tuh juga belum pada mandi, karena nanti anak-anak itu mandinya pas mereka itu mau tidur siang aja. Ini anak-anak tuh lagi main di luar ya teman-teman, lagi main pasir. Tadi bajunya itu kotor dan basah, terus diminta dibuka gitu ya, hasil aku bukain, dan itu mereka lagi pada nggak pakai baju, lagi main di halaman. Nggak apa-apa, biarin aja mereka main di halaman sambil sesekali aku pantau. Jadi nanti setelah aku selesai masak, mereka udah selesai main gitu ya. Jadi biar lebih enak gitu teman-teman mandiin mereka. Terus ya udah deh istirahat kayak gitu. Alhamdulillah masakan aku udah selesai nih teman-teman. Sambal tempe, sambal kentang sama ini ya, sama pete. Masya Allah kelihatannya itu simple. Terus juga ini tuh apa ya, kelihatannya tuh kayak bentar gitu masaknya, tapi ini rasanya mantul teman-teman, dan juga menggugah selera banget ya. Oke, alhamdulillah masakan udah selesai. Seperti biasa jangan lupa dielap-elap teman-teman, biar dapurnya bisa tetap bersih, bisa tetap rapi gitu ya. Jadi nanti tuh kalau misalnya kita mau ke dapur tuh nggak mumet ngeliat dapur tuh berantakan sana sini.
Oke teman-teman, ini alhamdulillah dapur udah bersih, udah rapi, udah kelihatan kinclong, dan di sini aku mau lanjut buat ngerebus air minum dulu. Mumpung anak-anak itu lagi mandi ya teman-teman, jadi mereka tuh lagi mandi di kamar mandi, jadi sambil nungguin mereka berenang karena biasanya anak-anak tuh nggak mau langsung diguyur gitu loh. Jadi kadang mereka tuh main air dulu. Nah ya udah sambil nungguin mereka, di sini aku tuh juga nyambi lah ya teman-teman buat ngerebus air minum gitu ya. Jadi sambil nanti tuh aku siap-siapin anak-anak gitu ya, airnya juga mateng gitu kan. Pokoknya sebelum aku nanti tuh memutuskan tidur siang, airnya pasti udah mateng. Karena kan setelah aku mandiin anak-anak, aku tuh lanjut zuhuran gitu ya. Nah biasanya setelah itu baru aku istirahat tidur gitu ya. Jadi kayak masih sempat lah gitu ya nungguin airnya itu mateng. Kalau masak air itu menggunakan kayu bakar itu emang lebih cepet ya teman-teman matengnya, apalagi kalau misalnya kayunya itu kering, kayunya itu tuh memang yang bagus gitu ya, yang bikin apinya itu besar gitu. Nah itu kayunya, berarti kayunya itu yang bagus gitu. Nah pokoknya itu bakalan lebih cepet banget sih pokoknya matengnya airnya ya teman-teman. Oke, ini apinya juga udah mulai bagus tuh ya, udah mulai, besar apinya, dan di sini aku mau lanjut aja naikin si airnya ke atas tungku. Oke deh, udah selesai teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Maaf banget kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.